Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kemah Musa melambangkan hukum Taurat, sedangkan kemah Daud melambangkan kasih karunia. Makanya Tuhan mau memperbaiki kasih karunia. Kenapa kita unlogic love tahun ini? Karena terlalu lama kita mengasihi orang dengan logic love, dengan logika. If you buy it to me, I buy it to you. If you love me, I will love you. If you hug me, I will hug you. But if you hit me, I will double you too. Haleluya. Roba dengan unlogic love. Haleluya. Siapa yang tidak berdosa, lemparlah dia. Haleluya. Tuhan lagi pulihkan kembali, saudara yang kasih. Supaya saudara tahu, kita ini diselamatkan dengan anugerah. Lalu kita menghukum orang dengan Taurat. Tidak fair. Harusnya kalau Anda diselamatkan dengan anugerah, Anda menghukum orang juga dengan anugerah. Haleluya. Berbeda hukum dengan Taurat, dengan anugerah itu berbeda. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kemah Daud memiliki sesuatu yang terselubung yang harus dibuka. Di dalam 1 Tawarik 15 ayat yang ke-15, kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Manusia berpikir bahwa dia dapat memperbaiki rancangan Tuhan. Lakukan dengan cara Tuhan dan Anda akan mengalami apa yang Tuhan inginkan. Haleluya, amen. Jangan pernah berkata, saya bisa atur Tuhan, tapi izinkan Tuhan, saya tidak dapat mengatur diri saya kecuali Engkau mengatur. Haleluya. Makanya sudah lihat, Daud mulai mengarahkan orang untuk mengangkut tabut Tuhan sesuai dengan SOP-nya, standard operation pekerjaannya itu. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang merendahkan harga diri manusia yang congkak dan sombong. Apapun yang dipercaya oleh manusia sebagai kekuatan akan hilang lenyap. Saudara percaya itu, amin? Manusia dengan segala kebanggaannya, antikris akan muncul dengan segala kehebatannya. Tapi dengar, Tuhan tidak izinkan namanya dicemooh dan diinjak-injak. Dia akan membela namanya dengan cara yang ajaib. Itulah sebabnya saudara, tabut harus dihargai. Hadirat Tuhan dihargai dalam kehidupan kita. Anugerah yang berlimpah harus kita hormati dengan cara yang benar. Bukan karena Tuhan mengampuni kita, Yesus menjadi pengacara kita setiap saat, all the time, setiap detik, menit, saat, mau bikin dosa apa, bikin. Tidak. Justru karena pengacara itu ada, dia menasihati kita tentang hukum-hukum. Haleluya. Pengacara tidak sekedar ambil uang dari kita atau memenangkan perkara kita, tapi pengacara bikin penyuluhan, bukan? Saudara, Yesus tidak sekedar mengampuni kita, tapi dia mendidik kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Karena itu saudara yang kasih, kita lagi bicara soal bagaimana kemah Daud, anugerah itu dihormati, bukan dipermainkan. Yang setuju katakan yes. Nah saudaraku, Amos 9 ayat 13, kita masuk ke dalam, ada janji pemulihan, tapi juga janji percepatan dan peningkatan. Amos 9 ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang. Saya katakan ini waktunya. Sesungguhnya waktu akan datang, ini waktunya, amen. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Coba saudara yang kasih, Anda boleh, saya mau mengajak untuk kita lihat beberapa gambar. Sebelum ke sana, ayat-ayat ini menceritakan tentang suatu masa percepatan di mana dalam menuai visi, mimpi, dan penuaian jiwa-jiwa. Satu masa percepatan. Pembajak dan penuai biasanya tidak bertemu. Betul ya? Saudara yang mengerti ilmu pertanian, bertani, pembajak dan penuai biasanya tidak bertemu. Pekerjaan mereka itu musiman dan terpisah berbulan-bulan. Tapi Alkitab berkata,
Orang yang menabur benih biasanya tidak bertemu dengan orang-orang yang sedang menanam anggur. Inilah gambaran percepatan dan peningkatan supernatural yang terjadi. Haleluya. Mereka yang sudah lama tidak berjumpa, sekarang coba kita lihat gambar ini. Saudara, ya, ini penuaian atau cara menuai tradisional. Next. Tapi ini dia modern, saudara kekasih. Percepatannya luar biasa. Sekarang dengan mesin, maka dikendalikan oleh 2-3 orang, sawah ribuan hektar dapat dituai dalam waktu singkat. Ini tahun percepatan, yang percaya katakan yes. Next slide. Saudara lihat, ini pembajak. Kalau dulu pembajaknya pakai apa, saudara yang kasih? Ini lihat gambar berikut. Nah ini dia. Ini bajak, saudara yang kasih. 10 hektar, sapi mati 20, saudara yang kasih. Sapi bisa kena stroke, sapi bisa mati, sapi bisa pingsan karena kekuatan. Tapi saudara lihat kembali pada gambar yang pertama tadi. Kalau ini pembajaknya sambil dia makan kuaci atau makan jagung goreng, minum tua hopo, mau 6 gula air, saudara dia bisa jalankan mesinnya. Haleluya. Ini tahun penuaian, kasih pujian bagi dia, Bapa Sang Penguasa yang punya langit dan bumi. Anda siap untuk menuai? Jangan pernah beranggapan bahwa engkau adalah pendukung gereja, sekadar datang, duduk, dengar, diam, pulang, dan lanjutkan yang kau mau. No, kamu ada di sini. Kamu adalah penuai-penuai bagi kerajaan Allah. Katakan, saya penuai bagi kerajaan Allah. Penuai, katakan yes. Saudara lihat, terjadi percepatan. Nah, Tuhan sudah siap melaksanakan, tapi Tuhan mencari orang-orangnya. Kenapa Tuhan tidak bilang akan terjadi waktunya malaikat Jibril dengan Gabriel akan bersama-sama sehingga terjadi pelipat gandaan dalam multimedia lagi, dalam menyampaikan SMS, dalam menyampaikan kabar. Kenapa Tuhan tidak bilang akan ada datang? Waktunya itu adalah penuai-penuai yang datang dari malaikat-malaikat, tapi Tuhan yang penuai manusia, karena Tuhan sudah berkata, aku adalah kepala, tapi kamu adalah tubuhku, kaki tanganku. Haleluya. Tubuh Kristus, kaki tangan Tuhan, katakan yes. Jadi saudara lihat di sini, kenapa penuai dan pembajak itu berikut? Karena Tuhan mau kerjakan. Itulah sebabnya saudara yang kasih. Kenapa gereja tidak maju? Bukan karena Roh Kudus tidak bekerja, bukan karena pendeta kurang berkhotbah bagus, tapi jemaat merasa bahwa dia belum saatnya. Sekarang dia aktif bagi usahanya, bagi bisnisnya. Sekarang dia aktif semuanya untuk, dia tidak punya pemahaman, tidak punya pemikiran bahwa semua yang dikerjakan itu untuk Tuhan. Dia beranggapan ini kan pemerintah punya, jadi ya kaisar, apa yang diberikan, apa yang kaisar punya, berikan kepada kaisar. Nanti sudah tua 65 tahun, 70 tahun, baru dia bilang, ini Tuhan punya. Waktu tes di laboratorium apa tuh di sana? Itu yang di wali kota, laboratorium apa? Laboratorium Prodia atau laboratorium utama. Cek langsung hasilnya keluar. Bapak umur begini dilarang pakai baju tipis. Jaket 3 tutup dengan jaket kulit warna kuning. Oke. Bapak tolong kalau naik motor jangan di depan, di belakang. Bila perlu tempel orang 2 di muka baru Bapak di belakang. Berarti konten 3 orang kok. Ya kalau bisa supaya jangan kena angin dari muka. Bapak angin dari muka memilih tapi mengacaukan engkau. Seumuran bisa lah. Oh ini kalau kamu kemana-mana giginya sudah ini, awas. Kalau kamu makan tak salah orang pukul dari belakang daging jatuh angkat. Jadi hati-hati saudara. Makannya mesti bawa itu yang tukang apa dulu orang tukang tumbusan. Jadi mana istri ambil daging, suami tumbuh makan. Baru bilang Tuhan ini aku utus aku. Malaikat bilang utus rokok utus bisa dong kasih daging tulang. Lu mati di situ nada. No way. Apapun yang kamu kerjakan sekarang ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah konsep ini kamu mengerti. Memang ada orang yang Tuhan pakai full time. Misalnya saya waktu baru 15-16 tahun bertobat tidak punya pekerjaan yang lain. Karena saya punya waktu banyak, saya belajar menjahit, karena saya belajar bikin rumah, bikin itu. Tapi saya tetap cinta Tuhan. Lalu ada orang bilang,
Pak John, mari kau perbaiki saya rumah. Lupa enak lah, diperbaiki kau beta salam. Ini John Fangidai dibentuk kalau kerja pemalas. No. Saya tidak panggil, saya hanya kasih ide, tapi saya hanya bangun gereja. Haleluya. Dan bangun sendiri. Ada yang tidak bangun rumah karena tunggu John Fangidai bangun kasih. Tidak bisa. Saya kerja untuk Tuhan dan saya tahu panggilan Tuhan untuk saya kerjakan. Nah, saudara lihat, ini yang penting. Penuaian, dengar saudara yang kasih, jiwa sudah ada di ujung kaki saudara. Amin. Sekarang kamu melangkah. Nah, penuaian ini bukan saja kepada materi, tapi penuaian ini terjadi kepada apa? Dengar, penuaian terhadap firman-firman yang dibukakan secara ajaib yang luar biasa, pewahyuan yang dibukakan, haleluya, amin. Karunia-karunia yang bekerja dengan limpah, tapi juga saudara yang kasih, ada orang yang dimenangkan bagi Tuhan, itu yang luar biasa, amin. Nah, seringkali ketika kita diberkati dengan materi, kita biasanya duduk. Biasanya apa? Duduk bukannya rest bukannya duduk. Coba katakan demikian, go! Jangan pernah kau berpikir begitu. Malah yang belum menikah tuh saya bilang, lu happy, you so happy, double happy, because you can go everywhere, anyone, anytime, whosoever, dengan siapa saja. Tapi kau tahu ini kalau mau jalan-jalan mesti minta izin kau tempuh pasangan-pasangan kau, makanya masih lama lah maksudnya. Terakhir papa terasa kau jadi pia. Itu saudara, frustrasi yang amat sangat saudara. Tapi Anda tidak bisa lari sendiri saudara yang kasih, karena akan terjadi pertikaian dan sengketa saudara kan. Lihat, dengar saudara, jangan pernah bikin alasan untuk bekerja bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa tidak terjadi penuaian? Aduh, ini hamba Tuhan dong baik. Dong diberkati luar biasa. Iya, dong diberkati. Kenapa? Dong doa malam dong, suhu dong anak di atas bahu jalan doa. Bukan lu kasih anak dong nonton TV berlupi berdoa. Bagaimana kita bisa saling susul menyusul? Artinya orang-orang yang siap tanggap, orang-orang yang berani tangkap hati Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah menangkap hati kamu, tapi izinkan Tuhan engkau menangkap hati Tuhan. Amin. Lihat, ini yang saya renungkan ini. Kenapa begini? Kemudian kita lihat Joel pasal 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru. Wow. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Wait, dahsyat. Dan baca bersama saya. Segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit. Mata air akan terbit. Dari mana? Dan akan membasahi lembah Sidon. Akan terjadi sebuah lawatan yang luar biasa. Kata Yoel, kata Amos. Saudaraku yang kasih, sekarang Anda mesti terbuka dan berani mengerti bahwa kata Yoel ini sama dengan Amos. Bahwa terjadi ketika Tuhan memulihkan kembali kemah Daud. Minta sesuatu yang berdampak luas. Yang setuju katakan amin. Bagi kepentingan kerajaan Allah yang menyentuh kehidupan orang banyak. Bukan sekedar pekerjaan tapi posisi, haleluya. Bukan sekedar usaha tapi perusahaan. Bukan sekedar tapi sesuatu yang membawa dampak sehingga orang dapat memberi hormat kepada nama Tuhan, haleluya. Sudah, ini janji itu 2 orang nabi, Amos dan Joel, mereka bernubuat untuk zaman ini. Saudara, Pemazmur di Mazmur 132 ada 3 ayat, dari ayat yang ke-13 dikatakan begini. Sebab Tuhan telah memilih siapa? Tuhan telah memilih siapa? Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan. Saudara, Sion itu adalah gereja Tuhan. Tuhan telah memilih saya dan saudara menjadi tempat kedudukan Tuhan. Tabut Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tabut Tuhan ada di antara saya dan saudara. Dengar, di tempat ini Tuhan menjawab lebih daripada yang kita pinta dan doakan dan cita-citakan. Amin. Haleluya. 14, inilah tempat perhatianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Katakan amin. Sekali lagi, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya.
Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan orang-orang yang miskin dikenyangkan dengan apa? Tuhan berjanji. Nah, saudara, Gunung Sion adalah gambaran kasih karunia, sedangkan Gunung Sinai adalah gambaran hukum Taurat. Pilihan dan keinginan Tuhan adalah untuk Sion, karena dia mencintai kasih karunia. Anda diberkati berlimpah dalam berkat dan dialami percepatan supernatural di tahun 2022 sampai 2031. Haleluya. Amen. Karena Tuhan telah memilih saya dan saudara. Katakan, saya pilihan Tuhan. Yes. Respon kita melambangkan hati kita. Respon yang kecil mengalami lawatan yang kecil. Respon yang besar mengalami kebesaran Allah yang luar biasa. Sekarang saudara-saudara dengar firman Tuhan malam hari ini. Hanya dua kalau saya bisa simpulkan, yaitu Tuhan memperbaiki kemah Daud, yaitu hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan kasih bonusnya, Tuhan genapi percepatan. Semakin engkau memperbaiki hidupmu dengan Tuhan, semakin mengalami kasih karunia, percepatan membawa engkau lari cepat seperti travelator. Haleluya, amen. Nanti orang akan terkagum-kagum, weh, kenapa? Karena Tuhan di pihak saya, Tuhanlah kekuatan saya, Tuhan andalan saya, Dialah tanduk keselamatan saya. Sekali lagi kasih pujian bagi Dia. Come on, haleluya. Oke, Anda semua sudah tulis ini yang saya bilang tadi? Oh belum, kakak khotbah berapi-api, jadi saya juga terbakar berapi-api. Oke, sekarang kakak kasih kamu kesempatan, tulis silakan. Yang suami istri boleh bersepakat dengan istri, dengan suami, dan tulis. Come on. Anak juga tentu punya cita-cita dan niat. Orang tua jangan pukul rambang semua anak langsung. Ini sudah kok Bapak mewakili. Tidak, Tuhan Allah mengasihi masing-masing. Bapak Tuhan kasihi, anak Tuhan suka. Haleluya. Mari yang belum dapat, angkat tangan. Yang salah tulis tadi, kau coret-coret, angkat tangan supaya dirubah lagi. Yang salah tulis, salah tadi, angkat tangan supaya diperbaiki. Jangan finish begini, soalnya apa-apa, tulis salah, saya pulang perbaiki baru datang lagi. No, nggak ada begitu-begitu. Mau perbaiki kertas, silakan. Para Aser siap-siap. Oh, Aser juga ada tulis, oke. Sudah tulis sudah? 1 deklarasi, 2 deklarasi, 3 deklarasi, oke. Baik. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan telah memilih Sion. Dia mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Saudara, apapun kondisi sosial kamu, ekonomi kamu, moral kamu, kerohanian kamu, apapun keadaan kamu, Tuhan telah memilih untuk menjadikan engkau tempat kediamannya. Apapun kondisi keadaan gereja kita, Tuhan telah memilih untuk tinggal dan diam di antara saya dan saudara. Untuk itu saudara yang kasih, jangan biarkan ketakutan menghantui engkau. Jangan biarkan ketakutan dan ketidakpercayaan menghantui engkau untuk tidak menulis deklarasi-deklarasi yang kamu tahu itu roh menggerakkannya. Jangan takut, tulis dengan penuh keyakinan. Haleluya. Karena orang yang penakut mereka masuk ke neraka. Orang yang tidak percaya, Yesus berkata, jangan tidak percaya lagi tapi percaya mulai dari sekarang. Haleluya. Oke. Sementara kalau yang sudah tulis selesai, saudara perlu mempersiapkan persembahan. Kalau belum siap dari rumah, silakan siap-siap. Yang perlu amplop tentu saudara sudah tahu ada amplop dari sana. Saudara sudah tahu. Tapi mungkin yang belum sempat ambil amplop juga bisa angkat tangan, para asal kasih saudara amplop dan saudara tulis persembahan saudara. Ya. Kita akan doa bersama-sama. Haleluya. Amen, 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 amen. Wow. Ini tidak dimasukkan ke dalam amplop. Ini tidak dimasukkan ke dalam amplop untuk beban doa. Jangan tulis ini beban doa. Tidak. Ini adalah deklarasi atau pernyataan saya. Oke? Ini tidak dimasukkan ke dalam amplop, tidak dimasukkan juga ke dalam peti.
Dan sampai hari sesiap sebatas kasih dalam peti, lalu bingung lagi, tidak tahu setulis lagi mau ambil kembali perasaan lah, akhirnya menjadi deklarasi min lagi. Haleluya, karena min yang simpan di sini. Oke, ini tidak dalam amplop, tidak dalam peti, tapi gantung di luar. Gantung juga dengan iman, sambil foto, sambil deklarasi. Tiap kali mau foto, mau gantung sambil ikat dan deklarasi. Oke? Sudah siapkan dengan persembahan-persembahan saudara, saudara tulis. Nah, nanti di dalam amplop, mungkin di dalam amplop ada poin-poin doa ya. Oke, nah itu boleh tulis. Saudara titipkan apa. Tapi ini adalah poin-poin utama inti yang saudara suami istri percaya, yang seorang pemuda percaya, seorang anak percaya, tulis. Dan jangan pernah membatasi apa yang ditulis oleh orang lain. Mungkin itu anakmu, dia minta motor, uang sekolah saya mas, no, saudara tidak apa-apa. Kalau minta motor silakan aja. Nanti di dalam motor papa yang pakai, toh. Oke, jangan pernah anggap enteng orang lain punya deklarasi. Biarkan iman dia bertumbuh. Dengar, Tuhan ada di sini dan sedang mengaruniakan iman kepada saya dan saudara. Haleluya, faith is here. Iman ada di sini. Mau mengambil, saudara Tuhan kasih. Anugerah menyediakan. Katakan anugerah menyediakan, iman mengambil. 2, 3. Anugerah menyediakan, mengambil apa yang disediakan oleh anugerah. Anugerah menyediakan tanpa batas, tanpa batas, unlimited provision. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amen, 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 amen. Oke. Saya hitung 1 sampai 3 atau kata go, saudara membaca deklarasi saya 5 Januari 2022 menyongsong tahun 2021 2031 sebagai tahun percepatan dan peningkatan supernatural. 1 bla 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 bla, 2 bla bla. Oke? Dan 3. Kalau 1 saja sudah 1. Oke, siap? Mengerti ya? Oke, ready. Come on. Are you ready? Yes, are you ready? One more time. Are you ready? 1, 2, go! Go! Baca deklarasikan. Come on. Main musik dulu, jangan musik. Main musik. Oke. Yang kedua. Ketika saya hitung 1, 2, 3, go. Saudara katakan deklarasi saya 1, 2, 3, 4. Oke? Kalau 1 ya 1, 2 ya 2. Jelas ya? Oke. 1, 2, 3, go. My declaration. Come on. Setiap deklarasi kami 2022, 2031 yang sudah ditulis dalam My Declaration poin 1, 2 atau 3 dan seterusnya, saya nyatakan di dalam nama Yesus, terimalah, terima, receive in Jesus name, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Sebagai bukti dari itu kita akan menabur, haleluya, kita akan menabur, come on. Haleluya. Pegang uang saudara. Katakan. Saya menabur benih awal tahun saya dengan iman. 2, 3. Saya menabur benih karena saya tahu Tuhan menyukai saya. karena saya
Haleluya. Silakan menabur dalam nama Yesus. Come on. Terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Mari terus menyanyi bersama. Mari yang sudah membawa persembahan, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. Mari menyanyikan lagu penyembahan, lagu deklarasi tahun supernatural. Surga terbuka, Open heaven. curahkan berkat. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak, inilah tahun percepatan. Mari semuanya nyanyikan. Haleluya, tahun peningkatan supernatural. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Dia yang memimpin kita memasuki dekade Tahun peningkatan, tahun percepatan dan peningkatan supernatural. terpujilah Tuhan yang memimpin kami. Inilah tahun percepatan supernatural. Surga terbuka, curahkan berkat. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak, inilah tahun percepatan. Haleluya, haleluya. Tahun peningkatan supernatural. Wah, terpujilah Tuhan. Dia yang memimpin jemaat ini. Dia bukan saja mengasihi kita. He likes you. Dia menyukai engkau. He swear, oh haleluya. He love you, but he likes you. Come on. Surga terbuka, curahkan berkat. Mari nyanyikan lagu ini, saudara. Terbuka, curahkan berkat. Haleluya, Mari angkat tangan, saudara. haleluya. Angkat tanganmu kepada surga. Ku mau bersorak, inilah tahun percepatan. Haleluya, haleluya. Tahun peningkatan supernatural. Haleluya, haleluya. Mari semuanya rayakan. Mau bersorak, Rayakan inilah tahun percepatan. Haleluya, haleluya. Tahun peningkatan supernatural. Supernatural. Tahun kelimpahan supernatural. Praise Him. Pujian. Dia sedang membangun tema Daud. Penyembahan yang menangkan. Mulai dari hati yang diubahkan. Haleluya. Bilang di kiri kan, ini tahun percepatan peningkatan supernatural. Yes. Ini tahun percepatan dan peningkatan supernatural bagi VLC. Di dekade percepatan dan
peningkatan supernatural bagi VLC yang percaya, katakan amin. Haleluya. Mari goyang haleluya. Inilah tahun pertobatan. Haleluya, haleluya. Tahun peningkatan supernatural. Tahun percepatan supernatural. Tahun kelimpahan supernatural. Pulang dengan segala kemenangan. Surga sudah terbuka. Yesus sudah kerjakan. Katakan seperti ini. Katakan seperti ini. Saya rest di dalam apa yang Yesus sudah kerjakan. 2, 3.